Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini sesi berikutnya kita masuk ke sesi racik untuk doping, bosku. Masih bersama media utama PEKSIRUP sebagai media racik terbaik untuk teman-teman pencinta racikan. Karena semua kandungan, semua bahan kita yang tentukan. Oke, kita akan membahas di dunia doping, gimana cara meramunya untuk teman-teman pecinta burung sogon dan pleci. Apa aja bahan-bahannya yang tergolong simpel, apa aja pengertiannya, nanti kita bahas. Part tadi itu barusan saya bikin 2 video ini. Tadi udah selesai ini buat nektar. Saya dapetin 1,5 botol. Ini untuk cover burung kolibri dan burung sogon dan konin saya. Lanjut kita membuat dopingnya untuk sogon. Berhubung saya juga pemain lomba juga, saya juga harus mengcover vitalitas dari si burung dengan cara di doping. Cuma ini secara garis umumnya aja saya kasih tahu beserta pengertiannya. Bahan-bahan utamanya sudah pasti PEKSIRUP. Sering saya bilang dalam kandungan doping itu dia tuh ada 3 elemen, 3 unsur elemen yang ada di dalam doping. Elemen pertama yaitu media manis. Tahun awal tahun 2012, 2013 sampai ke 2016 sampai saat ini elemennya tetap sama, yaitu media manis. Kedua, multivitamin. Ketiga, hormon. Bahasa gaulnya metabol. Ya, banyak beredar di pasaran metabol, terserah, nggak jadi acuan. Yang penting ngeyakinin, yang penting pernah ngerasain. Bisa ditanya ke teman-teman yang sudah pakai, bagus mana saya nggak pernah mau bahas itu. Yang pasti di tangan saya hanya ada metabol yang tutup merah. Kita nggak mau tutupin karena memang saya juga pakai ini. Ada juga kemarin RB saya sempat pakai, tapi itu udah habis 2 bulan yang lalu. Lama. PEKSIRUPnya masih sisa segini. 2 bulan lalu. Irit. Nih PEKSIRUPnya. Ini hanya untuk display. Oke, gimana cara ngeraciknya? Lebih simpel dari cara ngeracik si nektar. Kita siapin wadah kosong. Botol ini ukurannya 100 ml. Ini ukurannya kalau nggak salah 150. Kalau nggak salah ya 150. Kalau nggak salah ini 150, ini 100 ml. Boleh pakai wadah ini, kalau nggak ada ini boleh. Opsional, wadah apapun opsional. Yang penting medianya tetap PEKSIRUP. Sama seperti yang saya bilang, 3 unsur sudah ada di dalam doping. Tapi untuk meracik, PEKSIRUP hanya mengcover 2 unsur. Unsur pertama media manis, unsur kedua multivitamin. Apakah dengan PEKSIRUP doang bisa mendongkrak birahi? Sama seperti metabol? Sangat bisa mendongkrak birahi, tapi tidak meletupkan birahi secara instan atau secara mempertahankan tinggi. Maksudnya tinggi sesuai dosis tinggi. Maksudnya itu ada istilah dosis tinggi maksudnya istilahnya mau main tinggi, mau main itu harus ada pacu, yaitu
metabol, jenis hormon, pemacu hormon. Tapi kalau mengandalkan pack sirup dan multivitaminnya, sudah pasti bisa. Sudah pasti bisa. Cuma tidak se ekstrim, maksudnya tidak setinggi dengan memakai metabol. Itu pengertiannya. Jadi ada istilah, ya ini istilah settingan tipis-tipis, itu hanya seperti ini. Ketika burung habis mabung untuk mendongkrak birahi, biasanya kan burung nggak kena. Ini istilah tipis-tipis. Dia tidak masuk hormon di dalamnya. Tuh. Jadi seberapa efektifkah doping di burung itu tergantung kondisi si burung itu tersebut. Itu yang sudah saya teliti selama bertahun-tahun, dari tahun 2010, 2011, 12, 13 sampai saat ini. Saya bermain di burung pleciu waktu zamannya. Karena doping dulu hanya ini, sebenarnya ini untuk anis merah. Keluaran dokter hewan Edi. Hanya ini. Tapi saya nggak tahu yang lainnya. Karena saya tahu hanya ini pendongkraknya. Untuk anis merah yang macet punya saya hanya ini. Nah, untuk zamannya berganti waktu, ini diganti untuk pleci. Untuk mendongkrak stabilitas pleci. Karena burung pleci, burung koloni yang paling susah buat naikin dongkrak birahi secara instan, secara besar, dia harus punya pemacu hormon di dalamnya. Supaya tidak ngeriwik abadi. Jadi ada ledakan, dia buka paruh, kenceng, ngotot, ngeluarin materi. Ya ngeluarin materi juga harus dimaster juga sebenarnya. Nggak ada istilah bongkar materi, langsung bongkar materi. Istilah bongkar materi itu harus melalui proses panjang, bos. Pemasteran, pengkondisian. Jadi tidak ada yang langsung sekali tetes bongkar materi. Materi yang seperti apa dulu? Mau gelong-gelongan apa materi banyak satu saat ini. Itu. Jadi ini kita bahas secara sederhana dan pelan-pelan pengertiannya. Oke, kita skip dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Kita biasanya memberikan hormon tambahan ke dalam pack sirup. Karena seperti saya bilang tadi, 3 unsur di dalam doping. 1 media manis, 2 multivitamin, 3 hormon tambahan. Ketika birahi tidak disertai kondisi yang prima, percuma om, sangat percuma. Burung tidak kondisi dipaksakan untuk minum hormon atau dipacu hormon, nggak akan kena om, percaya sama saya. Jadi banyak kasus-kasus di luar sana, kok burung saya udah di ini, di itu, pakai doping ini, pakai doping itu nggak kena. Dilihat dulu kondisi burungnya, apakah burungnya dalam kondisi vitalitasnya sempurna atau baik atau enggak. Contohnya seperti apa? Ketika doping tidak mungkin berfungsi, ingat, ketika doping tidak mungkin berfungsi, tidak bisa berfungsi, tidak mungkin bisa berfungsi di burung-burung yang dalam fase 1 sakit, 2 kondisi mabung, mau mabung, 3 sehabis mabung atau pasca mabung. Dia harus melewati kondisi badan yang prima. Si burung mau pleci, mau sogon, itu harus melewati kondisi masa tubuh yang prima. Makanya oleh sebab itu multivitamin itu diberikan di dalam doping untuk memberi kesan atau memberi vitalitas yang baik untuk si burung. Ditambah lagi hormon yang ada di dalam. Jadi dia untuk mengeluapkan birahi, untuk menstabilkan birahi jadi lebih sempurna. Itu jadi seperti itu sepengalaman saya bermain di dalam dunia doping. Burung-burung yang lagi ngedrop, burung-burung yang lagi sakit, burung-burung yang lagi mabung atau pasca mabung atau mau mabung, itu nggak akan mungkin bisa berfungsi di doping.
mau yang mahal sekalipun nggak akan. Karena kita dalam ruang lingkup racik, makanya saya kasih penjelasan umum. Sebenarnya umum ini umum, penjelasan umum. Orang lain, pemain-pemain pasti tahu, pasti paham. Makanya ada istilah doping tipis-tipis habis mabung, itulah. Hanya menggunakan multivitamin dan pack sirup aja. Itu udah sangat sempurna dan sangat bagus. Sambil menunggu kondisi badan si burung itu stabil, sempurna. Karena setiap burung itu pasti punya hormon bawaan secara alami. Nggak usah dipacu pun dia tuh di alam itu sudah di alam itu dia sudah mempunyai hormon alami, apalagi di musim-musim kawin. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk burung-burung lomba mau dipacu ya terpaksa kita harus bermain secara instan. Tapi dilihat dulu kondisi burungnya. Jadi banyak di luar sana itu orang maunya instan tapi belum tahu tata caranya atau tahap-tahapnya si burung itu kondisi prima apa enggak, atau kondisi vitalitas apa enggak. Tuh. Nanti kita masukkan tahapan hormon. Di sini saya biasa masukin 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini hanya untuk burung-burung yang kondisi lagi tipis-tipis lah, lagi santai, lagi nggak ada pacu terlalu lebih. Maksudnya tidak ada settingan terlalu tinggi. Untuk rumahan aja supaya istilahnya istilah lapangannya itu buat ngangetin badan. Nah, buat ngangetin badan, buat stabilin birahinya ini cukup di 5. Tapi kalau mau sudah di lomba biasanya dia bisa masukin 10 tetes sampai 15 tetes. Itu udah high, itu udah tinggi. Jadi di sini kita hanya masukin 5 tetes hormon ke dalam pack sirup. Kita kocok di sini. Jadi sesimpel itu. Di sini sudah ada 3 unsur. 1 unsur manis dari sirup, 2 multivitamin dari pack sirup, multivitamin lengkap. Multivitaminnya, dan 3 adalah hormon. Selesai dari sini, kenapa ada pengertian kenapa sih harus dikasih setelah jemur? Karena hormon lagi tinggi di saat burung dijemur, ledakan hormon tuh lagi tinggi di saat burung itu dijemur. Makanya burung-burung yang lagi mabung atau mau mabung tuh nggak mau dijemur, itu memang nggak bisa naik percuma. Jadi tunggu vitalitas badannya lagi fit, lagi bagus. Nah itu seperti itu. Itu di belakang saya tuh burung-burung udah kondisi udah prima, alias sudah on fire lah istilahnya. Itu sogon yang udah lagi on fire atau prima yang siap untuk naik gantang. Kita hanya kasih disentil sedikit aja hormon, naik dia sampai ketemu di hari Minggu. Itu. Jadi untuk dunia racik jadi harus paham dulu kondisi si burung. Nah, kalau kondisi burung lagi mabung, lagi sakit, lagi ngedrop, stres, atau lagi luka kakinya, itu nggak bisa diapa-apain, bos. Nggak bisa disetting terlalu tinggi, terlalu ambisi, itu cepat nggak bisa. Begitu juga burung-burung bahan yang baru tangkepan atau ombyokan, nggak bisa langsung kita berikan doping secara instan. Kita rawat dulu, kita bikin dulu kondisi dia nyaman, kondisi dia bunyi dulu, kondisi dia udah naik dulu birahinya, udah bunyi di segala tempat, baru kita baru kita kasih di racikan hormon. Gitu. Selesai dari sini, ini sudah masuk hormon sebanyak 5. Biasanya nanti saya kasih dia 10 untuk di lomba. Selesai dari sini kita tinggal kasih air. Tinggal kita kasih air. Ini airnya air murni, bukan air sulap. Ini air minum biasa. Kita kasih sampai sebatas ini. Dah segitu aja. Sesimpel ini. Lalu kita kocok. Jadi
kita kasih si burung sehabis dijemur, karena ini siang hari, kita kasih nanti dia. Itu nanti masih ada sisa segini untuk beberapa botol ke depan sirup. Oke, semoga video ini bisa dimengerti. Kita lihat dulu secara bijak burung-burung kita dalam kondisi prima atau enggak, bagus enggak didoping, saat kapan mulai didoping, fase-fase apa aja burung setelah didoping, itu kita harus tahu. Jadi tidak ada langsung kasih doping langsung bukpar, istilah pleci, kasih doping langsung ngeper, istilah sogon. Ada tahapannya di burung-burung bahan, itu ada tahapannya. Dari mungkin dia birahnya tinggi, udah mulai respon, tepokan sudah mulai, badannya sudah mulai rangsing. Begitu juga pleci, dari yang tadinya weaklus jadi wiksar, tambah ngotot setiap diembunin. Itu ada prosesnya, tetap ada prosesnya. Apapun dopingnya, tetap ada proses yang harus atau fase yang harus kita lewatin di burung kita. Kita bahas secara santai sesuai fakta yang terjadi di lapangan untuk burung-burung yang khususnya didoping. Jadi ini bukan hal yang tabu teman-teman yang senang racik biasanya, tapi teman-teman pemula yang belum tahu banyak soal doping, ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipahamin. Nanti kita kasih ke sogon-sogon saya. Ini masih ada segini, sisa segini, masih baru ini. Jadi mau saya nggak taruh kulkas, saya biarin aja. Nih nanti kita kalau habis kita racik lagi. Kalau basi ya buang. Misalkan ada lendir atau apa, karena kita jemur lupa ada lendir, kita buang aja karena masih banyak. Ini masih banyak, ini masih baru. So masih tenang bos, masih ada pack sirup. Di dunia racik masih tenang. Pokoknya ini spesial untuk teman-teman yang suka racik. Kita bongkar di sini rahasia ngeracik. Semoga bisa bermanfaat ilmunya untuk ke depan teman-teman bisa mengerti. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya. Tidak ada maksud menyinggung siapapun. Tidak ada bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Semoga video ini bisa bermanfaat, yang seperti saya bilang tadi, menjadi pembelajaran kita. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pack sirup izin pamit di video berikutnya. Sampai berjumpa lagi Om. Terima kasih. Matur suwun bos.